Ya, oke, kita mulai ya. Ya, jadi kita sudah install Anaconda Navigator. Ya, saya udah install PyCharm juga, saya udah install Visual Code juga, good ya. Hari ini kita coba yang Jupyter Lab atau Jupyter Notebook ya. Kemudian nanti tampilannya seperti ini ya. Kemudian udah kita bahas kalau kita mau pakai yang online pakai apa kemarin? Saya sampaikan nggak kalau online pakai apa? Google Colab. Google Colab ya, Google Colab. Tapi kalau yang localhost kita pakai apa namanya? Jupyter Lab atau Jupyter Notebook. Jadi kita ngodingnya di browser, walaupun nanti kita bisa ubah itu convert menjadi di mana dia? Kok nggak ada ya? Harusnya ada. Ya ini ya, kita bisa ubah menjadi .py saja ya. Nah, kemudian yang kedua, saya kasih PDF di LMS ya. Kemudian, oke nanti aja. Anda bisa ngikutin kuliahnya sambil baca materinya walaupun itu belum selesai ya. Oke, kita ikutin aja. Ya, jadi kita akan mulai dari variabel. Kenapa saya bahas variabel? Karena ada yang berbeda dengan C++ biasa ya. Di sini di Python nanti nanti saya akan ngomong, Anda coba, saya ngomong lagi, Anda coba lagi, saya ngomong lagi, Anda coba lagi gitu ya, seperti itu. Jadi apa namanya metodenya adalah tidak hanya menyampaikan, juga ada nanti ada try it yourself ya. Ada namanya try it yourself. Mana dia? Nah ini ya, ada try it yourself. Ini saya kasih waktu Anda 5-10 menit, harus coba, harus selesai, dan nanti dimasukin ke LMS. Juga. Ya, tapi belum kan? Nah, jadi nanti ada latihannya, ya. Nanti saya langsung bikin sekarang aja ininya. Apa namanya? Uploadnya ya. Oke, kita mulai dari sini. Saya ikuti buku ini ya, ini dari ebook ya. Nah, saya pikir ini paling bagus. Aslinya pakai bahasa Inggris, nanti saya campur pakai penjelasan dari saya. Udah siap semuanya? Yang belakang bisa dengar suara saya? Saya dengar dan paham ya. Nanti kalau ada bagian yang dengar tapi nggak paham, langsung angkat tangan aja ya. Pak nggak ngerti Pak gitu ya. Oke? Supaya pembelajaran kita bisa efektif dan efisien ya. Efisien dan efektif. Ya, oke, kita mulai aja. Yang ini Anda nggak usah nulis ya. Ini nih yang seperti ini nih, yang ada kalimat-kalimat ini, komen-komen ini Anda nggak usah tulis. Tapi nanti ketika saya sampai sini, maka Anda ikut ngetik ya. Anda ikut ngetik supaya ini bareng-bareng aja. Siap ya, yang di rumah siap? Siap, Pak. Siap ya. Jangan cuma nonton aja tapi nyoba. Ya, kalau karena nyoba nanti otaknya juga ikut berkembang ya. Ikut memahami apa yang kita pelajari. Ya, kita mulai aja. Struktur data dan pemrograman 2 with Python minggu kedua. Kali ini kita akan masuk kepada variabel dan simple data type ya. Oke, pertama kita bicara tentang apa? Variabel. Ya, semester pertama Anda sudah belajar mengenai logika, algoritma, dan pemrograman. Anda sudah belajar bagaimana menggunakan sebuah variabel ya. Dalam Python ada perbedaan dalam menggunakan sebuah variabel. Anda tidak perlu mendeklarasikan sebuah variabel. Python akan mengerti yang Anda maksud. Sebagai contoh, ya silakan. Sebagai contoh, silakan Anda ketikkan perintah berikut ini. Yang dalam kotak ya. Yang dalam kotak bukan yang ini ya. Anda ketikkan perintah di bawah ini ya. Kemudian untuk merunnya Anda tekan shift dan enter secara bersamaan. Silakan, saya kasih waktu 1 menit. 1 menit cukup. Message, Bu, udah selesai Bu?
Gimana sih kamu? Ada yang bawa laptop nggak? Dan ada Jupyter Notebooknya? Belum. Ada yang bawa laptop dan ada Jupyter Notebooknya? Itu yang paling belakang coba Bu, yang paling belakang tuh Bu. Bukan laptop. PC. PC-nya. Kamu kenapa kamu? Shift enter bersamaan. Ya, shift enter bersamaan. Sudah? Yang di rumah kalau sudah bilang saya sudah Pak gitu ya. Sudah, Pak. Siapa Ya, namamu? sudah, Pak. Namanya, Pak. kasih namanya. Malik Anwar, Nama. Pak. Bersedia, Ya. Pak. Oke, good. Lihat sudah. Yang kalau masih ada masalah silakan nanti. Sudah, Pak. Ya iyalah. Jangan sampai typo, itu namanya syntax error ya, salah penulisan. Ya, diketik dulu kemudian enter. Ya, Pak. Ya, di sini baru shift enter. Yang sudah boleh baca-baca ya. Sambil nunggu yang lain. Ya, yang agak susah memang di awal ya. Apa ibaratnya adjusting ya. Bisa. Iya, coba tempat lain. Masih banyak laptop yang lain. Siapa? Pakai yang belakang tuh, masih banyak laptopnya tuh. Di belakang. Kenapa nggak bisa? Coba klik. Terus sampai bapaknya mau. Sini yang ini aja. Nah, terus klik ini. Program. Terus bawah ini. Klik Jupyter Notebook. Yang pertama, Jupyter Notebook. Ya, jadi kita pakai yang belakang. Siapa namanya? Anissa Dian Samitri ya? Bukan? Iya, Pak. Ya, sudah ya. Udah yang lain sudah? Gampang ya? Ya, oke, kita lanjut. Ya, oke, kita lanjut. Ya, di sini masih ada note-nya. Ya, kita sudah menambahkan sebuah variabel. Apa yang kita tambahkan? Variabel. Nama variabelnya apa? Nama variabelnya adalah message. Ya. Oke. Oke ya, saya lihatin akhirnya dulu di satu sesi ini. Nanti ada latihannya. Ya, ini nanti latihannya di sini ya. Ini latihannya. Nanti ya, jangan dikerjain dulu. Saya mau jelasin dulu. Ya, oke. Kita lanjut sambil dibaca ya, sambil dibaca, sambil saya ngomong, biar inputnya tambah banyak selain mata juga telinga ya. Kita sudah menambahkan sebuah variabel dengan nama apa? Nama variabelnya apa?
Message. Kemudian ada penjelasan. Setiap variabel menyimpan value atau data, yaitu informasi yang diasosiasikan dengan variabel ini. Dalam contoh ini, variabel message menyimpan value namanya apa? Hello World Python. Ya, jadi di kepala Anda, ya, di kepala Anda, ya, di dalam kepala Anda ada namanya apa tadi variabelnya? Message. Message. Message itu akan menyimpan apa? Menyimpan data, value. Namanya apa tadi? Hello Python. Hello Python Word. Ya gitu ya, Word. Oke, nah kalau perintahnya seperti apa perintahnya? Perintahnya cuma seperti ini doang, message. Kemudian apa? Sama dengan. Kemudian apa? Tanda Halo, kutip. kutip. Kayak gini doang ya. Oke. Apanya nggak pakai L? Saya yang salah? Oh iya nggak ada L. Ininya yang salah ya. Ya. Kurang L. Ya, tinggal tambahin L lah ya. Dah, tuh. Oke, kita lanjut. Nah, jadi yang variabelnya yang mana yang variabelnya? Message ya. Message, Pak. Value-nya mana value-nya? Ini Hello Python. value ya. Nah, ini sebenarnya aktivitasnya di memori ya. Aktivitas di mana? Di memori. Jadi di dalam memori nanti ada sebuah sel di RAM ya, di RAM, memori di RAM. Nanti ada sebuah sel yang menyimpan apa? Menyimpan data, datanya mana? Yang namanya data mana namanya data? Ini ya. Ya, ini datanya. Nah, data ini akan disimpan di suatu alamat di memori. Bisa dipahami? Data ini akan disimpan di mana? Memori. Ya, data ini value ya. Value atau data ini disimpannya di mana? Memori. Disimpan di memori. Ada alamatnya? Dengan alamat tertentu ya, jadi isinya memori itu alamat-alamat. Nah, siapa yang tahu alamatnya maka dia tahu datanya. Bisa dipahami? Siapa yang tahu alamat dari data itu? Siapa namamu? Kamu tinggalnya di mana? Ya, di mana? Di Rajak itu luas ya. Ya. Kalau saya tahu alamatnya saya bisa main gitu ya. Saya bisa datang gitu. Nah, oke. Apa tadi yang bilang? Nah, siapa yang tahu alamat itu? Siapa kira-kira? Siapa yang tahu alamat si data ini? Yang tahu adalah? Print ya, Pak. Yang tahu adalah variabelnya. Ya, ini tadi nih. Ya. Jadi ketika kita kasih perintah seperti ini, ya, maka yang terjadi adalah dua. Yang pertama apa? Kita buat di memori data namanya siapa? Hello Python World. Nah, si data ini punya alamat, misalnya alamatnya adalah Rajak gitu ya. Oke, G. Rajak kemudian blok berapa gitu ya. Blok UH gitu ya. Nomor berapa? Nomor 12. Bisa dipahami? Ada data, datanya itu ada memori, ada data, ada alamat. Gitu ya. Mudah dipahami kan? Nah, yang tahu alamat ini adalah variabel ketika kita deklarasikan seperti ini. Ketika kita kasih perintah message sama dengan Hello Python World, maka di sini alamat dari Hello Python World dikasih ke siapa? Ke message. Maka seperti ini. Jadi si message itu tahu alamat dari Hello Python World. Bisa dipahami? Maka ketika kita kasih perintah seperti ini, print message, maka yang kita ambil apa? Yang kita print apa? Ya, message itu variabel. Isinya apa? Isinya adalah alamat ke data. Ya, berarti yang kita kirim, yang kita print berarti apa?
data yang ditunjuk oleh si message-nya. Agak ribet sih. Ya, tapi memang seperti itu. Ya, oke. Misalnya Anda bikin lagi sekarang, kasih perintah misalnya lebar lah ya. Lebar sama dengan 100 misalnya. Silakan diikuti. Ya, yang di rumah kelihatan? Kemudian Anda kasih lagi panjang misalnya sama dengan 20. Kayaknya ada yang salah ya. Panjang lebih panjang ya. Kemudian saya bilang luas sama dengan misalnya lebar kali panjang. Ya ini ngulang-ngulang semester 1 tapi nanti ada tambahan-tambahan. Kemudian print misalnya ini saya ambil gampangnya ada aja dulu luas ya sama dengan saya bikin sederhana dulu ya. Saya belum pakai format F format. Silakan Anda ikutin seperti ini aja dulu. Saya ingin Anda paham. Ya, bintang. Kali itu bintang. Ya, yang di rumah silakan yang sudah bisa kasih komen. Saya sudah, Pak. Ya, namanya siapa? Diikuti ya, diikuti, dicoba. Ini beda sama semester 1, ada tambahan-tambahan yang saya berikan nanti. Kelihatan nggak? Nih, kelihatan nggak nih? Sudah, Pak. Ya. Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Apa outputnya? Ya, belum, nggak apa-apa, lanjutkan. Outputnya apa? 20.000 ya, Pak. 20.000. Ya, oke, kita tunggu yang lain. Apa outputnya? Oke. Semuanya sudah? Ya. Kenapa nggak bisa? Aduh. Apa nih yang buat? Apa lu? Ih, jangan ngeliatin gue pakai kacamata. Bisa lah, bisa. Ya, lanjut sekali ini sekarang. Yang ini sekarang ya. Pak, ini error. Apa yang pakai bintang? Kata petik 2 ini mah. Saya, ya sudah semua. Berarti kalau di sini variabelnya ada berapa? 3. Oke, apa aja? Lebar, panjang, luas. Ya, pintar. Ya. Oke, berarti yang Anda pahami, berarti ada berapa variabel? Ada 3 ya, apa aja? Ada lebar, ada apa lagi? Ada panjang, ada apa lagi? Ada luas, gitu ya. Ya, lebar nyimpan data berapa? 100. Panjang menyimpan data berapa? 200. Luar berapa? Dapatnya dari mana? Lebar kali
anjing. Kali anjing. Gitu ya. Ya, data yang disimpannya. Nah, kalau Anda lihat, apa bedanya lebar sama message? Ada bedanya nggak? Ini apa ini? Ini namanya bilang integer ya. Ini namanya string. Ya. Oke, saya kasih tahu. Sekarang silakan Anda kasih perintah seperti ini. Print, kemudian type, kemudian message. Ya. Itu satu. Kemudian di run. Satu lagi adalah print type lebar. Ya, silahkan. Ya, di shift enter. Nanti outputnya apa? Ya. Satu lagi apa? Belum. Satu lagi kelas integer ya Pak. Ya, integer. Ya, oke. Nah, itu adalah tipe data yang digunakan oleh message dan lebar. Apa kira-kira STR itu? String. Ya, semuanya kalau di Python serba kelas ya, tidak ada primitive data type ya. Maka ini saya mengenalkan dua tipe data. Ya. Sudah ngetiknya? Ya, saya berhenti dulu. Sudah? Oke. Muncul semua? Ya, ini namanya adalah tipe data ya, tipe data. Oke. Nah, tipe data di sini satunya apa? STR, satunya apa? In. Ya. Berarti STR-nya apa? String. Ya, int-nya apa? Integer itu apa? Bilangan bulat ya, bilangan bulat. Ya, kalau string ini apa? Ya, karakter ya, kumpulan ya, tapi nggak cuma karakter. Kumpulan karakter karena di Python tidak ada karakter satu, hanya kalau mau karakter satu ya string satu aja. Ya, namanya adalah string adalah kumpulan karakter. Tapi kalau kita lihat ada bedanya enggak ketika kita deklarasikan message sama dengan hello Python word sama lebar sama dengan 100. Bedanya apa? Ya, betul. Yang satu pakai tanda kutip 2 awal dan akhir, yang satu tidak ada. Jadi Python tidak perlu kita kasih tahu ini integer ya gitu ya. Ini string ya gitu ya. Oke. Python akan ngerti sendiri dari mana, dari tipe data yang akan kita simpan. Bisa dipahami? Bisa. Jadi caranya gimana lagi? Caranya adalah pakai fungsi yang namanya type. Ya, nanti kalau ada kuis, kemudian ada pertanyaan, fungsi apa yang digunakan untuk mengetahui tipe dari sebuah tipe data, maka jawabannya adalah type. Type adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk apa? Mengetahui tipe data dari sebuah variabel. Berarti kalau saya bilang seperti ini, umur sama dengan 40,5 ya, kemudian print type umur, kira-kira outputnya apa? Float. Float ya. Kenapa dia float? Koma Pak. Ya, ada titik ya, bukan koma tapi titik. Jadi kalau di kita 40,5 itu adalah bilangan desimal. Kalau di luar dia pakai titik. Sudah? Apa outputnya? Float. Apa itu float? Ya, yang ada koma-komanya ya. Tapi komanya pakai titik ya.
Oke, kayaknya 2 minggu lagi bisa latihan ini ya. Ya, kita lanjut. Bisa kita lanjut? Nah, yang di rumah gimana? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, kita lanjut. Ya? Apa, Mbak? Bukan flute? Apa keluarnya? Akhirnya Pak. Hah? Ngejar. Oh iya, bagus. Ya. Sudah? Float ya, karena di sini ada titik ya. Karena di sini ada titik. Titik bukan koma ya. Ya. Ya, lanjut. Kita lanjut. Ya, tadi sampai mana kita? Kita sampai sini ya. Kita sudah menambahkan sebuah variabel. Kita lanjut. Baris kedua ya ada namanya print message. Kelihatan? Ya, Anda boleh lihat PDF-nya. Baris kedua ada print message, adalah perintah untuk menampilkan atau print value yang diasosiasikan ke variabel message print. Ini agak-agak roaming ya. Print adalah fungsi dalam Python yang digunakan untuk menampilkan pesan ke monitor. Ngerti maksudnya ya? Jadi print adalah sebuah fungsi. Saya nggak ngajar kayak C++, belum masuk ke misalnya. Tapi di sini belum apa-apa, saya sudah mengenalkan namanya fungsi. Fungsi itu apa sih fungsi? Apa fungsinya motor? Ya. Ya. Apa fungsinya? Anda tahu ini enggak mesin pemanggang roti? Apa namanya, toaster ya? Toaster ya. Anggap aja bagus ini gambarnya. Oke. Nah, toaster ini akan berfungsi, akan menerima apa? Akan menerima inputan. Kemudian dia akan ada ada outputnya ya. Dia ada outputnya. Kemudian nanti di sininya ada prosesnya ya. Prosesnya apa? Manggang roti ya. Manggang roti. Nanti kita masukkan roti di sini ya. Kita masukkan roti, anggap aja ini roti. Ya, oke. Rotinya gede ya. Inputnya apa berarti inputnya? Inputnya roti. Prosesnya apa? Manggang. Ya, entah gimana prosesnya, dipanasin atau gimana ya. Outputnya apa outputnya? Roti panggang ya, roti panggang ya. Kita tidak bicara proses, kita hanya bicara ada input, ada output. Prosesnya itu adalah isi dari fungsinya ya. Seperti apa kita instruksi di fungsi itu gitu ya. Tapi di sini gampangnya kita hanya menggunakan fungsi. Apa? Menggunakan fungsi. Bahasa Inggrisnya bisa calling ya. Bisa calling a function. Ya, atau bisa juga invoking ya, invoking a function. Apa artinya berarti? Memanggil atau menggunakan. Ya, kita tinggal ini toaster. Oke, saya pakai ya fungsinya ya gitu ya. Bisa dipahami? Berarti ketika saya bicara fungsi ya, tapi tidak semua fungsi ada inputnya. Ada fungsi yang tidak menerima inputan ya. Tidak semua fungsi memiliki input ataupun output ya. Ada fungsi yang cuma ada inputnya, tidak ada outputnya. Ada fungsi yang tidak ada inputnya, ada outputnya. Tapi juga ada fungsi yang ada input dan ada output. Itu yang harus dipahami. Nah, ketika kita pakai print, tadi gimana manggilnya? Oke. Yang pertama ya. Yang pertama. Nama fungsinya apa? Nama fungsinya apa? Kita udah lewat itu, Mbak.
Sekarang kita lagi ngomongin fungsi. Nama fungsinya apa? Print. Ya. Telinga saya cuma satu yang aktif. Apa tadi? Print. Inputnya apa? Inputnya adalah message. Outputnya apa? Ya, tampilan di monitor. Gampang ya? Oke. Nama fungsinya apa? Print. Inputnya apa? Message. Outputnya apa? Tampilan di monitor. Ya, ini bisa kemana-mana nanti ya, bisa ke printer, bisa ke plotter, bisa kirim ke internet gitu ya. Ngirim datanya. Oke, sampai sini sudah. Di sini saya sudah mengenalkan satu fungsi. Nah, kalau di sini ada berapa fungsi di sini? Ada 2. Apa aja? Print sama type. Type fungsinya buat apa? Oke, berarti inputnya type apa? Umur. Betul, type inputnya umur. Outputnya apa? Float, class float ya, class float. Gitu ya. Oke, nanti juga ada namanya method ya. Ada 2 nanti fungsi sama method. Sampai sini oke? Ya, kita lanjut. Ya, ini ada penjelasan lagi. Ketika Anda memberikan perintah message sama, ini udah kita jelaskan tadi ya, tapi saya baca aja. Ketika Anda memberikan perintah message sama dengan hello Python World, yang terjadi adalah Python dengan bantuan sistem operasi akan mengalokasikan memori untuk variabel message dan memberikan value hello Python World kepada variabel message. Baru kemudian dengan perintah print message, fungsi akan menampilkan value dari variabel message ke monitor. Bisa dipahami paragraf ini? Sudah saya jelaskan tadi ya. Oke, sekarang kita tambahkan 2 perintah. Kita tambahkan 2 perintah di atas dengan menambahkan perintah berikut ini. Ya, silahkan Anda ketikkan lagi. Ketik ulang aja nggak apa-apa. Ketik ulang lagi. Ya, bisa lihat di PDF-nya. Message sama dengan hello Python World, kemudian enter, kemudian print message, enter 2 kali. Dengan nama variabel yang sama, message sama dengan hello from data structure and programming to. Ya, kalau mau cepat di copy aja, di paste ya. Ya. Ya, kalau udah dapat konsepnya tinggal copy paste. Tapi jangan copy paste kalau belum ngerti konsepnya ya. Kalau belum ngerti ilmunya jangan copy paste. Yang di rumah sudah? Ya, jangan ketinggalan. Dipaksa buat bisa ya. Sudah, Pak. Nah, oke, kita tunggu yang lain. Boleh dibaca-baca yang sudah. Saya muter dulu ya. Cek lah. Kadang-kadang mahasiswa itu suka bohong ya. Sudah. Bisa enggak? Sudah ya. Sudah, Bu? Oke. Sudah. Belum kan? Belum. Sudah dong, Pak. Enggak, Pak. Ya. Cepat ya, Pak. Kayaknya harus kasih latihan banget. Kurang latihan dulu. Apa? Karena masih kartu. Masih nyari, Pak. Gimana, Pak? Karena misalnya yang olahraga itu polo aku. Sudah? Oke, sudah. Berarti variabelnya ada berapa? Pokoknya ada dua. Dua dari mana? Satu. Satu dari mana? Variabelnya kan satu. Baru. Saya
Iya, itu yang paling parah itu pas skripsi ya. Oke, sudah nih. Ya, variabelnya ada berapa? Ya, variabelnya punya data berapa? Kata siapa ada 2? Variabelnya ada berapa? Alamat di memorinya ada berapa? Ya, coba kita breakdown. Yang pertama variabelnya apa? Message. Datanya apa? Oke, yang terjadi di memori seperti apa? Message akan mereference, bahasanya mereference gitu ya. Menunjuk gitu ya, menunjuk gitu ya. Nanti kalau struktur data yang jelimetnya sebenarnya tunjuk-tunjukkan aja gitu ya, reference itu ya, muter gitu ya. Saya beneran serius. Namanya apa? Hello Python. Pakai L ya, gimana sih nih? Ya, Hello Python Word. Gitu ya. Oke. Yang kedua yang terjadi apa? Datanya apa datanya? Data pertama sama data kedua sama apa tidak? Tidak. Variabelnya sama apa tidak? Bayangkan apa yang terjadi. Rumahnya sama apa enggak? Rumahnya. Rumahnya beda. Yang beda berarti apa? Berarti alamat yang disimpan sama beda. Beda. Berarti gambarannya gimana? Berarti ada data kedua namanya siapa? Hello from data structure. Ya, kemudian apa? And programming to. Bahasa Inggrisnya bagus-bagus kan? Berarti variabelnya ada berapa? Ada 2. Sekarang dia menunjuk siapa? Ya. Berarti sekarang dia lagi nunjuk siapa? Hello yang mana? Hello 1, hello 2. Berarti dia sudah tidak menunjuk ke sini lagi. Tapi dia menunjuk ke mana? Berarti kalau ditanya sekarang message isinya apa? Ya, bayangkan. Mbak namanya siapa? Mbak Dinda pindah rumah. Berarti saya nggak main ke rumah pertama dong. Main ke karena alamatnya sudah berbeda. Bisa dipahami tidak? Berarti sekarang datanya siapa? Oke. Variabelnya ada berapa? Variabelnya ada 1. Tapi dia sekarang tidak menunjuk kepada Hello Python World, tapi menunjuk siapa? Oke. Gampangnya kayak gini. Kalau saya punya var 1 sama dengan 100, saya punya var 2 sama dengan 900. Sorry, bukan var 2, tapi var 1. Terus saya bilang print var, jangan dicoba, tapi di outputnya berapa? 900. 900. Kok bisa bilang 900? Alamatnya udah berbeda. Ya, tapi kalau saya printnya seperti ini, outputnya jadi apa? Kok bisa? Di saat itu, var 1 masih 100. Di saat ini, var 1 sudah berubah. Menjadi berapa? Yakin? Ya dicoba aja diketik. Ya, yang di rumah silakan. Ininya ya, konsep-konsepnya yang dipahami ya, bukan ngetiknya ya.
Berapa hasilnya? Bisa paham kenapa muncul 100 sama 900? Karena ada dua fungsi. Ada dua fungsi yang memanggil variabel yang menyimpan data berbeda ya. Ya, tapi kalau cuma satu fungsi, maka munculnya berapa? 900. Update reference data terakhir gitu ya. Oke. Jadi di dalam isinya memori itu cuma tunjuk-tunjukkan aja isinya. Tunjuk ke sana, tunjuk ke sini. Yang nunjuk nanti nunjuk lagi kayak gitu. Itu namanya reference. Ya, data structure itu bicara tentang data di memori yang tunjuk-tunjukkan gitu ya. Nanti ada link list, ada yang nunjuknya bisa belakang ke depan ke belakang, ada yang nanti nunjuknya bisa kayak tree gitu ya, bisa kayak graph macam-macam. Kita belajar yang sederhana dulu ya. Itu namanya adalah variabel value, kemudian kasih kalau di sini sedang bicara apa? Kita bisa merubah data semau kita ya. Data bisa berubah. Maksudnya konsepnya seperti tadi ya. Tapi nanti juga ada konsepnya datanya tidak bisa diubah juga ada ya. Ya, oke. Sampai sini oke ya. Nanti sebenarnya bisa pakai ID juga sih kalau mau lihat ya. Kalau kita mau lihat, Anda bisa kasih seperti ini, print, kemudian ID dari var1 yang di sini. Kasih ID-nya. Kemudian print ID. Walaupun ini bukan alamat benerannya, tapi silakan Anda lihat apakah ID dari var itu nilainya sama. Nggak muncul ya. Kenapa dia nggak muncul? Itu dia baru muncul, saya belum jalankan. Ya, ini gambaran dari yang tadi saya gambarkan. Ini yang dimaksud dengan alamatnya berbeda ya. Ya, itu ada ID. ID gampangnya bisa dibilang alamat di memori, walaupun sebenarnya bukan ya. Detailnya bukan sih. Kalau di C++ kita bisa tahu beneran alamatnya di mana. Tapi kalau di Python pakai ID aja. Maka ini adalah alamat ID dari var1 ya. Berapa alamatnya? Nanti Anda ketika running hasilnya bisa beda ya. Karena memorinya kan beda-beda. Sistem operasi mengalokasikannya di alamat yang berbeda. Ya, silakan tambahkan ini, ada print, kemudian ID, kemudian var1, ini fungsi. Kita pengen tahu alamat di memorinya atau ID di memorinya. Ya, maka var1 di sini ID-nya ini yang pertama. Kemudian ID yang kedua di alamatnya di sini. Ini sudah menggambarkan si var1 dan var1 di sini menunjuk ke rumah yang berbeda ya. Bisa dipahami di sini? Ini datanya, ini alamatnya, ini datanya, ini alamatnya. Ya. Ada pertanyaan? Sudah coba yang ID-nya? Lanjut ya. Ya, masih mudah ini. Kemudian kita lanjut. Ini adalah Anda dapat mengubah value dari sebuah variabel dalam program Anda kapanpun ya. Intinya sih seperti itu ya. Slow motionnya seperti itu. Nanti cepatnya ya pasti karena dinamis maka dikatakan variabel. Dan Python akan mengetahui value terakhir dari variabel yang Anda simpan. Sampai sini baik-baik saja. Oh, minum enggak? Minum dulu, minum dulu. Minggu depan 2 minggu minum ya. Ya, supaya konsentrasi ya. Minum dulu, minum dulu. Ya, nanti jangan es lah pagi-pagi, kopi aja lah. Teh manis. Ya. Ya, oke. Sampai jam berapa kita? 10.15 ya. Harus disemprot dulu. Ya, boleh. Ya, oke, kita lanjut. Kita masuk ke sini. Ada naming and using variable. Saya pakai istilah bahasa Inggris saja untuk label-labelnya.
Berikut adalah aturan dalam penamaan sebuah variabel. Namanya aturan, kalau diikutin maka tidak terjadi error ya. Oke, kalau enggak ya berarti ada error. Errornya berarti di sini ya, di namingnya, penamaan variabel. Ini adalah penamaan sebuah variabel. Dalam memberikan nama ke sebuah variabel, ada aturan-aturan yang harus diikutin, ada aturan-aturan yang convention namanya. Tidak harus tapi biasanya mereka seperti itu. Ya, misalnya yang pertama ini harus sebuah variabel hanya dapat terdiri dari apa? Huruf, angka, dan garis bawah. Berarti nggak bisa pakai dan gitu ya, nggak bisa pakai macam-macam gitu ya. Cuma apa aja? Huruf, angka, sama garis bawah. Yang kedua, variabel dapat diawali dengan huruf dan garis bawah. Berarti tidak bisa diawali dengan angka. Bisa diterima? Ini jangan didebat ya, diterima aja ya. Kalau didebat nanti error gitu ya. Misalnya Anda kasih nama apa? 1 atau 2 atau 3 underscore nilai kayak gitu ya. Sama dengan nilai sama dengan misalnya 90 gitu ya. Maka di sini ada namanya invalid token ya. Karena di sini ada ini errornya apa ini errornya? Diawali oleh angka. Tapi kalau seperti ini ya, kalau kita running, kenapa error? Ada spasi. Ada spasi. Berarti spasi nggak boleh ya. Tapi underscore boleh. Ya, Pak saya mau kasih spasi Pak gitu ya. Ini spasi di sini. Nggak bisa ya. Ya, tapi kalau mau kasih underscore dia bisa. Kayak gitu. Kalau saya kasih 3 nilai kemudian underscore 100 bisa nggak? Kenapa bisa? Yang nggak boleh cuma di depan. Kalau kedua, ketiga, keempat itu boleh. Coba dibaca lagi. Variabel hanya dapat terdiri dari huruf, angka, dan garis bawah. Variabel dapat diawali dengan huruf dan garis bawah, tetapi tidak bisa diawali oleh angka. Semisal Anda dapat membuat sebuah variabel dengan nama message underscore 1, tetapi Anda tidak bisa membuat sebuah variabel dengan nama 1 underscore message. Oke, kita bisa lanjutkan. Yang kedua, spasi tidak bisa digunakan dalam penamaan sebuah variabel. Spasi tidak bisa digunakan dalam penamaan sebuah variabel. Tetapi garis bawah dapat digunakan untuk memisahkan kata. Contohnya, greeting underscore message dapat digunakan, namun penamaan variabel greeting, ini spasi ya. Greeting, ini spasi ya. Message akan mengakibatkan error. Tadi sudah kita coba. Kemudian hindari penggunaan nama variabel. Hindari penggunaan nama variabel yang digunakan sebagai keyword. Apa? Yang digunakan sebagai keyword. Apa itu key? Kunci. Apa itu word? Kata. Dan nama fungsi sebagai variabel. Jadi ada kata-kata apakah itu keyword atau fungsi yang digunakan oleh Python. Jadi space apa sudah digunakan untuk tujuan tertentu gitu ya. Seperti sebagai contoh print. Print itu sudah digunakan sebagai nama fungsi. Maka nanti Anda lihat di situ apa namanya? Image-nya ya, image yang saya share. Mana dia? Coba dilihat. Oh ini ya, salah saya. Biar agak lebih gede, saya gedein aja di sini. Ya, coba. Di situ saya sudah include-kan di LMS-nya. Ada berapa di situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 7 ya. 7 kali berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada berapa?
Ada 35 apa? Q. Ya, apa aja? Ada false, ada none, ada true, ada and, ada s, ada def, ada del, ada else, ada if, ada for, ada is, ada in, ada impart, ada with, ada yield, ada try, ada return, ada raise, ada pass, dan lain. Ini adalah kata-kata, dua kali ya. Ini adalah kata-kata yang digunakan dengan tujuan tertentu. Namanya apa? Tapi ada juga fungsi-fungsi yang katanya built-in. Apa itu built-in? Built-in itu artinya apa? Build itu artinya apa, Bill? Iya. Bangunan. Build itu apa artinya? Build, dibangun ya. In itu apa artinya? In, di dalam. Berarti Python sudah membuatkan fungsi-fungsi buat kita. Kita bisa bikin fungsi sendiri, tapi ini adalah fungsi-fungsi bawaan. Fungsi-fungsi yang bisa langsung kita pakai. Saya udah pakai apa aja coba? Print ya. Print. Apalagi saya udah pakai? Type, mana type? Ini type ya, apalagi? ID. Input udah minggu kemarin kalau nggak salah. Ya. In belum ya. Oh ini casting ya. Ini casting, kemudian ya berarti ini adalah silakan dihitung ada berapa ya. Ini adalah built-in function ya, namanya apa? Built-in function ya. ID bisa langsung dipakai. Pau apa pau? Apa artinya kira-kira pau? Pau itu dari kata power. Apa itu power? Apa pau? Coba ketik pau. Pau. Ketik pau, sudah? Kemudian Anda ketik shift tab. Ini taruh kursornya di sini. Di sebelum kurung buka di sini. Anda ketik shift tab. Shift sama tab. Shift sama tab berbarengan. Shift tahu shift, tombol shift. Sama tombol tab berbarengan. Tab. Ya, tab lah. Ya, coba di sini apa? Ya, X, Y. Ya, berarti ini inputnya ya, parameternya. X itu ini seperti ini, X pangkat Y. Ya, berarti kalau kita kasih input 5,3, kira-kira hasilnya berapa? 5 pangkat 2 deh. Nah, kayak gitu. Aja lagi, Pau 100 pangkat 3. Iya, diketik. Mana sih? Ya. Udah hasilnya? Bebas lah mau berapa juga. Yang penting yang ada inputnya. Oke, maka pertanyaannya, nama fungsinya apa? Tahu. Inputnya berapa inputnya? Inputnya apa aja inputnya? Inputnya ada berapa? Ada 2. Outputnya apa? Ya, fungsi ini fungsinya apa? Memangkatkan. Pangkat. Coba kita coba yang lain. Len apa len? Apa kira-kira len? Len itu singkatan dari leng. Leng itu panjang. Berarti kalau saya punya hi sama dengan hi everybody. Ya, kemudian saya bilang print, kemudian len, kemudian hi, kira-kira berapa outputnya? Atau apa outputnya?
Jadi kira-kira fungsinya buat apa? Hitung banyaknya kata ya, Pak. Pinter. Ini banyak, nanti LAN ini banyak digunakan ya. Ya, jadi banyak, salah satu kelebihan Python adalah banyak orang-orang yang sudah ngoding di satu apa katakanlah domain ya. Dia sudah bikin fungsinya, dia sudah bikin kelasnya, kemudian sama dia di open source. Di open source namanya dibebaskan. Kita tinggal import aja, tinggal make aja. Tapi yang sekarang adalah ini yang ngoding siapa? Python-nya sendiri. Namanya bilangnya apa? Built-in Python. Built-in apa tadi bilangnya? Python built-in function. Fungsi-fungsi yang dibuat langsung oleh Python. Tapi banyak lagi fungsi-fungsi yang dibuat bukan oleh Python, tapi orang lain. Nanti tinggal kita include-kan fungsinya, kelasnya ke program kita. Bisa dipahami? Oke, kalau min kira-kira apa min? Min ya. Ini hasilnya apa nih hasilnya? 12 itu dari mana 12 kira-kira? Mana aja? Hi everybody, ada berapa? Spasi itu karakter ya. Jangan ditinggalkan ya. Dia juga berarti ya. Berarti ini berapa? 1, sini berapa? 2, sini berapa? 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tapi kalau kita indeks mulainya dari berapa? Indeksnya dari 0. 0. Kalau ngitung dari 1, tapi kalau indeksnya dari 0. Yakin? Maka kalau kita print seperti ini, print high, indeks ke 0, outputnya apa? Itu 0 ya. Silakan di print high. Coba. Nggak pakai O kali, atau E-nya ketinggalan. Coba dicek lagi. Nggak mungkin beda, Mbak. Ini 0 ya, ini angka 0. Maka munculnya apa? H. Ya, jadi kalau indeks, ini indeks ya, indeks dari 0. Kalau saya bilang seperti ini, apa kira-kira outputnya? Sorry, salah. Kayak gini misalnya. Kira-kira apa outputnya? Nanti kita pelajari di string sendiri ya, tapi saya sampaikan sedikit lah. Apa outputnya? Ada berapa jumlahnya? Dari kiri. Ini indeks berapa? 0. Ini indeks berapa? 1. Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Sampai berapa? Di sini sampai berapa? 5. Iya. Enggak, emang begitu. Emang begitu. Kalau kita kasih 3, kira-kira berapa? Iya, apa yang muncul? Hai. Kalau kita kasih 4? 3. Berarti apa? Kok beda? Kalau 3 berapa kok 3? Oh, kalau 2 ya. Kan dari 0. Udah kaget aja saya. Iya. Iya, betul. Kalau 1 gimana kalau 1? Ya. Tapi indeksnya dari berapa? 0. Jadi 1 ini nggak include ya. Ya. Yang agak-agak keder biasanya. Ya, oke, paham ya?
Ini namanya slicing ya, slicing. Kita slicing, kita potong-potong. Ya, nanti ada bab sendiri ini, ada pembahasan sendiri ini tentang apa tadi? Tentang string. Tapi di sini kita lagi ngomongin apa tadi? Kita lagi ngomong ketika menamakan sebuah variabel, kita tidak bisa menamakannya dari keyword. Apa itu keyword? Kata-kata khusus yang digunakan oleh Python dan juga fungsi-fungsi yang built-in ya, built-in. Saya mau kasih satu link supaya Anda belajarnya cepat ya. Sebenarnya linknya link general aja, dia bisa belajar apapun, tapi saya lihat dia sudah mengincludekan Python ya. Saya pikir ini kalau mau cari lain juga banyak ya, silakan main ke W3 School ya, W3 School. Tapi cari yang Python. Ya, ini W3 School tapi cari yang Python. Cari yang Python. Saya bisa aja kasih Anda tugas di sini. Jangan HTML, jangan CSS, tapi apa? Cari yang Python ya, cari yang Python. Ya, maka di sini bisa apa namanya latihan langsung ya. Ya. Sudah? Ya, di sini kalau tadi ya, kalau melihat yang fungsi, ya, ya, ini dia. Ini yang saya maksud ya. Ini kita lagi bahas ini ya. Apa? Python built-in. Ada internetnya enggak? Kalau di HP ada enggak? HP, di HP. Ya, ini ya. Ini contoh-contohnya ada di sini. Kalau kita pengen LAN, ya, nanti di sini ada contohnya. Oke, kita lanjut aja. Sampai mana tadi? Sampai mana dia? Ini ya. Oke. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ya. Berarti tadi apa? Keyword sama built-in function. Selanjutnya variabel harus singkat dan deskriptif ya. Variabel harus singkat dan deskriptif. Ya, jangan kasih nama anak M gitu ya. Kasih nama anak N, ada ya. Sebagai contoh, variabel name harus lebih baik dari nih. Maksudnya yang ini ya, variabel name nih ya. Name, ini namanya name. Lebih baik daripada variabel N ya. Karena N bisa apa aja, tapi kalau name sudah jelas merujuk pada name. Variabel student name underscore lebih baik daripada SN gitu ya. Dan variabel name underscore length lebih baik daripada length of person name. Ini kepanjangan ya. Jadi jangan terlalu pendek ya, tapi juga jangan terlalu panjang. Yang pokoknya jadi paham. Kemudian hati-hati ketika menggunakan huruf kecil L, ini L ya. Dan huruf besar O, karena mirip dengan apa? Angka 1 dan 0. Bisa dipahami nih? Ya, Pak, saya salah ketik gimana nih Pak? Ternyata angka 1 ditulisnya L atau L dibilangnya 1. Oke, ini best practice saja. Hati-hati ketika menggunakan huruf kecil L dan huruf besar O. Berikutnya di sini ada apa? Avoiding name error when using variable. Hindari kesalahan ketika mengetikkan nama variabel. Tadi kayaknya ada beberapa terjadi ya. Misalnya di sini. Di sini errornya di mana? Bisa Anda spot nggak? Anda bisa lihat nggak? Errornya di mana? Kurang S. Ya, di sini ada. Ya, oke. Tapi kalau saya bilang seperti ini error nggak? Kenapa enggak? Karena oh udah pada pinter ini ya. Minggu depan kita kuis ya. Ya. Ketika terjadi error dalam program Anda, Python Interpreter akan membantu Anda mencari di mana masalah terjadi. Namanya traceback ya. Ketika sebuah program tidak dapat berjalan dengan sesuai. Nah, biasanya yang terakhir nih. Ini berarti namanya apa nih? Name message is not defined. Dia nggak kenal. Ya, dia nggak kenal. Yang dikenalkan siapa? Message. Yang ditulis siapa? Message. Kalau saya bikin seperti ini error nggak?
Kenapa error? Ya. Kenapa M kecil sama M besar itu beda? Karena kodenya juga beda ya. Kode ASCII-nya juga beda. Ya, trace ini bisa dibaca. Traceback adalah sebuah record ketika interpreter menemui masalah ketika berusaha menjalankan program Anda, seperti output di atas. Traceback di atas menunjukkan lokasi dari error yang walaupun biasanya nggak exactly ya, nggak pas, tapi ya kira-kira disitulah. Dalam contoh di atas kita salah menuliskan variabel message sebagai message. Ya, message dengan message. Kita interpreter tidak mengecek ejaan. Ya, kita dapat memberikan sebuah variabel dengan nama message, maka ini tidak error. Ya, karena variabel di sini dengan variabel di sini sama, gitu ya. Nah, satu yang perlu saya sampaikan di sini akan disimpan dalam sebuah file namanya ipynb. Ya, ini saya simpan dalam nama minggu 2.ipynb. Oke. Maka variabel-variabel ini bisa dikatakan bekerja dalam satu workspace yang sama. Bisa dipahami ya? Berarti tadi tuh yang dari tadi di atas kita definisikan sebenarnya dia udah kenal, tapi kita definisikan ulang lagi ya. Kita rujuk ke data yang berbeda. Ya. Oke. Nah, di sini ada bahasa pemrograman itu strict, tetapi mereka mengabaikan good and bad spelling. Di sini ada latihan, try it yourself. Saya kasih waktu 5 menit, ya. Silakan Anda buat satu sel baru, ya. Anda buat dalam sel yang baru, ya. Ada 2 latihan di sini. Yang di rumah juga buatlah, iya, ini nih. Buatlah sebuah variabel dan print variabel tersebut. Namanya bebas. Ya, mau name mau apapun. Yang kedua, buatlah sebuah variabel dan print variabel tersebut, kemudian ubah variabel yang Anda buat dengan value yang berbeda, ya. Tentunya. Kemudian print kembali variabel tersebut. Bisa dipahami instruksinya? Yang kedua tuh kayak begini nih. Yang kayak begini yang kedua nih. Nih yang kayak begini. Ya. Ya. Bikin misalnya apalah variabelnya misalnya tentang nilai gitu ya. Atau misalnya pakai string aja lah, pakai string misalnya siapa nama adik gitu ya, atau apalah bebas lah, nama adik, nama orang tua, nama ayah, nama ibu. Pokoknya dia string ya, nah mata kuliah, dosen, macam-macam. Buatlah sebuah variabel, kemudian di print variabel tersebut. Berarti panggil fungsi apa? Bapak, saya masih belum ini Pak, lama Masih gitu. Oh iya, oke. Ya, siapa ini? Downloadnya. Yang kayak yang sip ya? Enggak Pak. Oh bukan. Saya Di ini aja di restart, coba di restart. apa Klik, Pak? di restart nih, klik klik kernel, kemudian restart kernel and clear output. Bapak, Bisa. dulu. Ini saya masih mau download, tadi download terus salah Pak. Saya masih kayak gini. Download apa menjalankan perintah? Enggak, kan saya tadi mau download yang Anaconda Navigatornya, tapi salah malah yang 32 bit gitu, jadi nggak bisa Oh dibuka. gitu. Ya. Terus ini kalau kayak gini gimana Pak? Sebelumnya belum diinstal. Minggu kemarin. Udah, tapi yang 32 bit. Gak apa-apa, 32 bit juga gak masalah. Iya Pak, lalu. Yang penting run aja dulu. Ini kan Pak, Gimana? jadi kecilin. Kecilin. Ya, saya stop sharing dulu ya buat yang di rumah. Kemudian saya stop recording dulu. Silakan Anda latihan dulu, nanti saya cek-cek juga.